Walau tahun ini akan ada banyak tantangan besar, para pelaku pasar tetap yakin indeks harga saham gabungan akan mampu melaju ke level di atas 7.000. Tapi di tahun ini, para investor dituntut semakin jeli memilih saham-saham yang bisa mendatangkan cuan. Berikut wawancara dengan David Sutianto, Head of Research Ekuator Swarna Sekuritas. Paling biasa itu kan batas auto rejection kan Bu, yang sekarang cuma 7%. Nah, ini juga sebenarnya pros dan cons ya. Prosnya adalah kalau atas auto rejectionnya dibikin seperti itu, maka ini bursa itu terkesan ingin menjadikan bursa efek ini satu arah. Jadi naik sehari itu bisa 35%, bisa 30%, atau 25%. Jadi istilahnya naik sehari itu bisa ketahan dengan penurunan 3 hari. Iya, nah itu yang saat ini kejadian. Buat kami sih senang-senang aja sih dengan hal itu ya. Cuman nggak tahu deh buat market in a long run-nya, karena kan kesannya memang asimetris. Artinya apa? Kalau naik boleh banyak, kalau turun nggak boleh banyak-banyak. Asimetris. Padahal kan sebenarnya kan harusnya bursa itu kan bukan simetris. Cuman di sini kan memang ada beberapa kepentingan menjaga kestabilan IHSG. Apalagi sekarang kan kecenderungannya kan IHSG lagi dalam tekanan sama kayak bursa-bursa dunia. Karena saat ini kan kondisinya ada beberapa kondisi terutama dari luar negeri yang sangat impacting, mulai dari inflasi Amerika yang tinggi. Inflasi Amerika tahun 2022 ini kan lumayan. Kita saat ini posisinya udah 6.500-an lebih. Sebenarnya potensi masih besar ya, masih tinggi. Kita melihat tambahan jumlah emiten dengan sektor-sektor baru ya di bidang-bidang digital sangat dinantikan sekali bagi IHSG. Itu pasti akan membesar market cap. Kemudian pertumbuhan jumlah investor juga besar sekali. Saya sih cukup optimis ya, setidaknya di tahun ini tuh nggak 7.000 tuh lewat. Kalau 10% kan di kisaran 7.000-an kan. Akan tetapi, ini kan ketidakpastian cukup tinggi ya. Pertama, kebijakan The Fed. Terus, seagresif apa The Fed-nya? Terus seberapa sigap kita bisa mengkonter hal tersebut? Karena jujur saat ini anggaran APBN kita ini kan juga masih belum terlalu sehat-sehat banget. Kita baru saja dapat warning dari IMF kan mengenai Bank Indonesia kan yang membantu APBN Indonesia kan. Kondisi geopolitik di dunia, kondisi moneter di dunia yang The Fed yang siap-siap mau naikin tingkat suku bunga itu akan kena kita semua. Dalam in term capital inflow dan capital outflow. Nah, dalam in term kinerja emiten, saya juga optimis harusnya kinerja emiten jauh lebih bagus tahun ini dibandingkan tahun lalu. Kenapa? Walaupun dibayang-bayangin dengan Omicron, saya lihat dunia usahanya juga udah sebodo amat ya kayaknya. Terus kemudian masyarakatnya juga kayaknya udah mulai agak sebodo amat. Kalau kita lihat mall tiap akhir pekan tetap penuh. Aktivitas ekonomi di pusat pariwisata juga tetap berjalan. Meskipun saat ini kita masih belum mendapatkan pariwisata turis-turis dari luar negeri. Wisatanya udah mulai bangkit lagi sih. Meskipun belum back to the normal gitu loh. Betul, dunia ekonomi ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini pasti akan menjadi drivernya IHSG. Akan tetapi memang kita sangat selektif ya. Saya kalau kemarin dengar katanya Bukalapak mau IPO dan segala macam, itu kan akhirnya kan sekarang ya kebukti seperti apa kinerja sahamnya kan. Nah, untuk GoTo yang mau IPO, kemudian Traveloka, nanti kita akan lihat bagaimana sih isi daging laporan keuangannya mereka. Sebesar apa mereka bisa memperoleh margin profit, ataukah mereka mengalami loss sebesar apa gitu. Iya, itu kan dengan metode-metode baru dengan GMV ini mungkin saya masih agak konvensional ya. Ini memang jadi perdebatan juga di antara teman-teman lain. Memang kita berdebat, ya berdebat itu bagus karena kan kalau misalnya kita satu pendapat kan harganya sudah fix dong berarti kan. Kalau kita berdebat kan harganya kan jadi dinamis. Ada yang bilang Bukalapak di 1.000, ada yang bilang Bukalapak di 400, ada yang bilang Bukalapak di 2.000 misalkan, itu kan dinamis ya. Akan tetapi yang perlu kita lihat adalah memang betul valuasi ada di GMV, akan tetapi tetap sampai kapan itu bisa profit. Karena nggak mungkin kita didirikan suatu perusahaan yang ujungnya itu nggak bikin profit. Namun kejadian sekarang setiap bisnis itu pasti ujung-ujungnya pasti akan mengarah ke profit. Kecuali misalnya memang bisnis itu dibangun untuk menciptakan creating value, entah sudah value-nya besar, dia jual ke orang lain, ya yang pendirinya profitnya gede. Tapi kan kalau kita bicara sustainability bisnisnya itu kan kita belum tahu. Masalahnya yang menarik dari Gojek ini adalah dari awal itu orang enggan ya investasi di Gojek udah bertahun-tahun cari investor.
Tapi nilainya kan tambah besar aja. Nah, makanya menjadi menarik begitu nilainya sudah sebesar itu. Bagaimana sih laporan keuangannya? Apakah nanti setelah IPO akan semakin menarik? Cuman yang membedakan GoTo dengan yang lain adalah mereka ini market leader kan. Kalau yang kemarin kan bukan. Kalau ini kan market leader dan menjadi satu top of mind kan. Itu menarik. Karena kita nanti di sisi sizing, mereka pasti akan sizing besar sekali. Terus kemudian sektor-sektor energi juga menarik sebenarnya. Di beberapa komoditas misalnya kayak di batubara itu masih jadi satu pilihan. Apalagi misalnya terjadi konflik, akan meningkatkan harga energi lagi nih kalau terjadi konflik nih. Konflik yang Rusia, nah ini kan lagi rame nih. Justru kan gerakan naik turun kan karena konflik. Itu kan jalur-jalur minyak juga tuh daerah situ tuh. Ukraina kan minyaknya besar sama ada gasnya juga. Nah, digital bank ini dua sisi yang harus dilihat ya, sisi yang optimis dan sisi yang pesimis. Saya sendiri melihat sebenarnya seperti ini. Sekarang setiap kali ada MLB bank digital, itu sahamnya pasti naik banyak. Masalahnya kalau misalnya kita melihat dari sisi kinerja keuangan dari saham-saham, misalnya sebut aja Bang Arto nih. Arto ini kan dari tahun lalu untuk sahamnya ya, naiknya cukup signifikan hingga puluhan ribu. Tapi kalau misalnya kita melihat dari key statistiknya, itu masih loss loh. Ini yang jadi pertanyaan. Terus kemudian dia punya market cap sampai 218 triliun. Padahal nilai asetnya hanya 10 triliun. Bank digital itu prospek ke depan iya, tapi kan nggak semuanya laku kan. Pasti akan ada yang menjadi the winner-nya. Nah, itu kita belum melihat the winner-nya siapa. Jadi sekarang orang lebih ke arah keep in, berspekulasi mana yang besar. Ya mudah-mudahan kalau yang besarnya si A ya si A naik. Nggak ada pengaruh buat sebuah company kalau market cap-nya besar. Ya, kinerjanya akan tetapi akan sangat berpengaruh pada saat dia melakukan right issue. Nah, kalau right issue dengan market cap yang besar, tentu dia bisa mempunyai pendanaan yang cukup besar. Nah, karena Arto market cap 200 triliun, dia issue 10 aja, itu minimal 15 triliun bisa dapat. Karena sekarang kan 10%-nya dari dia kan nilainya udah 20 triliun. Pada saat dia nyalurin kredit itu bisa setinggi-tingginya. Karena biasanya bank digital itu pada saat menyalurkan bunga kredit itu kan lebih tinggi. Karena kenapa? Karena dia pengajuan digital. Jadi ya itulah mirip kayak pinjol tapi di dalam bentuk bank. Oh itu menarik banget buat saya. Kita bicara yang tadi dijual 80, sekarang 150 itu udah banyak banget kenaikan. Itu pasti untung. Kalau perusahaannya bilang dia rugi sih saya agak nggak percaya sih. Tapi overall sih gini, tantangannya cukup banyak. Karena di global sendiri kan masih bergejolak ya. Saya nggak tahu nih si Putin segila apa, terus saya lihat ini benar-benar serius sih. Inggris sudah ngirim kapal kan. Terus kemudian di sini kan juga beberapa konflik kan sudah mulai panas nih. Apalagi kan Cina sendiri kan juga sama si Rusia kan punya the same enemy kan. Cuman ya kita masih berharap jangan sampai perang lah. Kalau perang kita udah lagi COVID begini, perang bola, aduh bisa suffering banget. Kemungkinan sih harapan sih perang kecil-kecilan sih. Cuman masalahnya ini kan dia kan tidak pakai proxy ya. Kalau dari dulu kan perang kecil-kecilan itu kan mereka pakai proxy nih. Di negara apa, kubu apa saling pegang, ribut kayak di Suriah. Nah ini kan langsung direct Rusianya langsung yang keluar gitu, yang jadi agak sedikit spooky di situ sih.